Oke, sekarang gua akan mereview Shin Beast House Season 5. Akhirnya nih gua bisa membuat video ini setelah setahun lebih ya semenjak Shin Beast House Season 5 tamat. Ya dengan beberapa catatan buruk sih dari gua. Tapi kayaknya banyak deh. Oke, kita langsung ke poin-poinnya aja ya. By the way, jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya ya. Oke, yang pertama itu terlalu banyak episode fillernya ya. Dari total keseluruhan 26 episode dari Shin Beast House Season 5, episode yang benar-benar fokus ke premis dan alur utama dari season 5 ini cuman bisa dihitung jari. Ya sih, ada beberapa selipan di beberapa episode yang ngefokusin ke premis utama dari season 5. Tapi itu pun masih kurang. Ini ada apa sih dengan tim penulis Shin Beast House pada saat nulis season 5 ini? Ekspektasi gua ya saat season 5 part 2 itu rilis sih bakalan ada setengah dari jumlah episodenya yang bakalan memfokus ke premis utamanya. Apalagi kenapa Guido Hyun jadi jahat lagi ke Kang Lim, kenapa Kim Chung Ha itu bergabung dengan kelompok Guido, pendalaman subplot soal Rion dengan Kain. Dan juga gue sebenarnya ngarep kalau ada 1 atau 2 episode yang berfokus pada Kim Chung Ha sebagai karakter baru yang ada di Shin Beast House Season 5 ini. Tapi semuanya itu hancur ketika hampir semua episode yang ada di Season 5 part 2 itu ya episode filler yang gak ada ngaruh apa-apanya. Kita itu cuma dapat episode yang bener-bener dark itu ya cuma di episode 20 loh. Dan itu pun sebenarnya ya menurutku masih harus ada yang didalami gitu. Dan masih kurang aja. Pas episode selanjutnya setelah episode 20 ini filler lagi sampai aja filler selesai. Dengan terlalu banyaknya episode filler ini yang gak ada ngaruh apa-apanya ke alur utama, ya premis utama dari season 5 ini jadi dikit gitu exposure-nya. Padahal udah bagus loh premis dari season 5 ini. Ya gua gak bisa berkata-kata lagi sih soal episode-episode yang ada di season 5 ini. Gua beneran gak expect dan merasa kecewa kalau season 5 bakal kayak gini. Semoga ya tim Shin Beast House gak membuat kesalahan yang sama sih di season 6. Ya kalau mau buat episode filler paling minimal itu ada pengaruhnya gitu ke plot utama. Seperti yang ada di salah satu episode yang ada di season 4. Oke, kita ke poin selanjutnya. Kenapa gua masukin ini ke poin buruk kedua untuk Shin Beast House Season 5? Ya karena menurut gua eksekusi dari karakter cewek baru ini buruk banget. Gini. Gua pengen tahu siapa tujuan utama tim Shin Beast House membuat karakter baru cewek si Kim Chung Ha ini. Apakah tujuan utamanya cuma buat jadi target pembulian para fandom Shin Beast House? Atau cuma buat nambah-nambahin list karakter yang ada di Shin Beast House? Karena gini aja ya, sebelum season 5 ini tayang ya, ini karakter udah di-spill kalau dia punya perasaan ke Kang Lim. Ini menurut gua blunder banget sih, soalnya kenapa gak di-spill aja gitu kayak di episode 4 atau episode 5, jadi surprise gitu dari karakter baru ini. Ya jelas lah karakter Kim Chung Ha ini udah dibully duluan oleh pas fandom Shin Beast House, apalagi pas shippers itu. Tapi gini aja sih, apa cuma itu doang kah premis dari karakter baru Kim Chung Ha ini? Punya perasaan ke Kang Lim, terus dia merupakan anggota lain dari kelompok Guido. Kayak udah template banget gitu. Rion dari Aegis, Hyun dari Guido, terus Chung Ha ini juga dari Guido. Tapi sebenarnya gak salah-salah juga sih dari karakter-karakter baru ini. Justru yang salah itu adalah eksekusi dari karakter Kim Chung Ha ini. Kenapa? Pertama, ketika Rion dan Hyun mempunyai cukup banyak screen time, Kim Chung Ha ini mah dikit anjir screen time-nya. Dia muncul nih terus ngasih tahu ke Ari kalau dia punya perasaan ke Kang Lim. Terus beberapa episode kemudian di-spill kalau dia merupakan anggota Guido. Terus tiba-tiba aja di episode akhirnya pingsan. Apalagi misi rahasianya tahu-tahu cuma mau ngambil bola makhluknya Hari. Ya itu mah kayak biasa aja. Dikira misi rahasianya bakalan apa gitu. Sebenarnya dia sempat dikasih flashback masa kecilnya dia juga. Tapi itu pun masih kurang cuy gara-gara kebanyakan episode filler itu anjir. Ya sekarang kalau ditanya nasib karakter dari Kim Chung Ha di mata fandom Shin Beast House ya kayaknya gak usah ditanya ya. Ya sih dibully abis-abisan sama fandom Shin Beast House, apalagi yang fanatikan nge-ship Hari dan Kang Lim. Ya seperti yang gua bilang ya, dikatain sayur hijau lah, pelakor lah segala macem. Padahal ya dikatain pelakor juga udah salah. Ini mungkin agak tolol, jadi Ngomongin soal perasaan juga ya, karakter Rion di season 2 pun juga mempunyai premis serupa. Tapi ya fandom Shin Beast House kayak gak ada yang semarah Kim Chung Ha gitu, jadi terkesan standar ganda. Ya mereka nge-ship aja gitu Rion dengan Hari. Tapi jujur aja sih, selain gua yang katakan tadi kalau Rion ini mempunyai screen time yang cukup, ya eksekusi dari karakter Rion ini masih lebih baik lah ketimbang Kim Chung Ha. Ya dia pun sebenarnya akhirnya sadar sih dan ngomong ke Hari kalau dia dan Kang Lim itu udah klop di episode akhir dari season 5 ini. Tapi ya itu saking kurangnya dia di screen time, ya buat hal sesederhana ini pun jadi kerasa kurang juga anjir. Terima kasih atas episode fillernya Bapak.
Oke, sebenarnya gua mau singkat aja ya. Tapi gua pengen nanya aja sih, sampai kapan tim Shimi's House bakalan mempertahanin drama-drama percintaan ini? Karena jujur aja ya, sebagian orang udah merasa keganggu gitu dengan drama percintaan yang ada di Shimi's House ini, apalagi yang ada di season 5. Karena menurut gua ini cuma buat mancing-mancing para shipper aja gitu untuk mentoksik. Lebih baik Shimi's House apalagi di season 6 ya fokusin aja lah ke sisa cerita atau lore yang belum sempet diselesain gitu di season-season sebelumnya. Atau enggak format ceritanya kayak di season 1 aja gitu, yang fokus ke misteri-misteri gitu. Ini kalau misalnya ada karakter baru lagi nih di Shimi's House yang ujung-ujungnya cuma buat nambahin drama-drama percintaan doang ya, ini mah lama-lama jadi Star vs The Force of Evil versi Korea anjir. Oke, kita ke poin selanjutnya ya. Sebenarnya ini masih ada aja sih hubungannya dengan poin pertama gua soal terlalu banyaknya episode filler pada Shimi's House season 5. Karena kalau aja ini beneran, kalau aja tim penulis Shimi's House pinter dikit ya, itu selesain aja gitu dan buka semua sisa memori Kang Lim yang masih tersegel di season 5. Ini mah udah cuma satu doang yang kebukannya. Yang itu pun ya soal pedang barunya Kang Lim di season 5. Abis itu ya gak digubris lagi anjir. Jadi ya kita harus nunggu season 6 buat tahu nih apa memori terakhir Kang Lim yang masih tersegel itu. Harapannya ya, kalau misalnya sampai masih belum dikasih tahu juga apa memori Kang Lim terakhir yang masih tersegel itu di season 6, ya itu udah keterlaluan sih. Sebenarnya ya, gua gak tahu apakah ini termasuk poin positif atau poin negatif, atau ya positif pun gak, negatif pun gak. Tapi jujur nih, sebenarnya ini gak sengaja banget sih gua akhirnya nemu ada satu soundtrack Shimi's House yang dipakai yang ternyata itu merupakan stok musik, alias bukan soundtrack yang bukan dibuat oleh tim Shimi's House sendiri. Ya kalian denger sendiri lah, biar memastikan kalau gua itu gak halu. तो गाइस अभी फाइनली भाई लाइव फॉर 24 आवर्स चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं एक्साइटेड Sepertinya ya mereka udah make stok soundtrack ini ya dari season 4 deh. Dan gak salah juga sih sebenarnya. Mungkin ya karena gua udah banyak nonton kartun-kartun barat yang kata-kata soundtrack mereka itu buatan sendiri ya. Ya gua kayak merasakan adanya efisiensi anggaran nih di produksi Shimi's House. Ya jangan salah juga, beberapa soundtrack yang ada di Shimi's House juga yang kalian denger juga masih buatan mereka sendiri. Tapi harapan guanya ini cuma satu-satunya stok background yang mereka pakai gitu. Soalnya kalau misal Shimi's House udah terlalu banyak pakai stok background gitu ya, ya Shimi's House bakalan terkesan murah aja gitu. Dan lagi-lagi ini beneran Shimi's House kena efisiensi anggaran kah atau gua gak tahu. Dan gua jadi beneran mikir apakah mereka udah mulai menggunakan beberapa stok musik juga yang di season-season sebelumnya tuh kayak di season 2. Tapi itu perasaan aku aja sih. Oke, kita ke poin ke-6. Oke, pada di season 5 ini lagi-lagi desain outfit dari Hari, Duri, Hyunwoo dan juga Gaeun ganti lagi nih. Ya meski perubahan desain outfitnya ya pada season 5 minor-minor aja, tapi bagus-bagus aja sih desain outfitnya. Dan menurut gua ini desain outfit yang udah peak gitu, puncaknya lah ya. Jadi gua ngarep aja gitu desain outfitnya gak ganti-ganti lagi gitu di season 6. Atau enggak nih ya, gimana kalau di tiap beberapa episodenya tuh outfit mereka ganti gitu, kayak si Star Butterfly atau si Mabel Pine sih gitu. Jadi kan ya gak bakalan terlalu ngebosenin juga tuh. Oh ya juga dengan outfit Guidonya Kang Lim di season 5 ini, yang juga sebenarnya udah perfect gitu, yang harusnya gak usah ganti-ganti lagi. Tapi kalau misalnya harus diganti juga ya harus lebih baik ketimbang outfit Guido Kang Lim yang ada di season 5 ini. Gua juga cukup kaget sih ketika ngelihat outfit Guidonya Kim Chung Ha yang gak sesuai dengan umurnya gitu, 12 tahun. Ya meski ini cuma karakter fiksi aja, jadi ya buat gua sendiri sih oke-oke aja. Tapi yang gua harapin sih setelah ngeliat desain outfit Guidonya Kim Chung Ha itu ya harusnya lebih tertutup aja gitu, apalagi nutupin bagian, tau lah bagian perutnya. Maksud aku kan kenapa konsep outfit Guidonya Kim Chung Ha itu gak dimiripin gitu dengan outfit Guidonya Kang Lim ataupun Guido Hyun. Lagian kan desain outfit Aegisnya Sarah pun mirip dengan outfit Aegisnya Rion kan. Tapi ya gua cuma bisa berharap sih ya semua keputusan ada di tim Shimi's House-nya. Itu aja sih kalau mau buat filler episode ngontak dikit lah. Nah, pendapat gua sih soal desain bola makhluk dan pedang-pedangnya yang ada di season 5 itu masih sama sih ya dengan outfit yang di season 5. Desainnya ini udah yang peak gitu, puncaknya lah ya. Tapi gua kayak ngerasa kalau bola makhluk Zero ini agak sedikit di nerf gitu. Apalagi kalau mereka mau melakukan penggabungan bola makhluk gitu kayak yang ada di season 3 dan juga 4. Dan itu pun cuma sekali sih di season 5 ini. Terima kasih atas episode fillernya Bapak. Hal serupa dengan pedang barunya Kang Lim.
Ini mah seharusnya udah ganti lagi sih. Apalagi kalau misalnya buat dapetin upgrade dari senjata Kang Lim ini udah template banget. Hancur dulu terus dapet tah pedang baru. Sama halnya dengan pedangnya Guido Hyun di season 5 ini. Oh ya, senjata yang dipakai Chung Ha juga ya. Tapi kenapa ya senjata yang Kim Chung Ha itu gak ada merchnya? Tapi harapannya gua beda nih dengan outfit yang ada di season 5. Kalau di outfit kan gua nganggapnya dipertahani gitu desain outfitnya, atau enggak pakai format yang kayak gua omongin tadi. Karena Shimi's House City juga jualan merch dan juga mainan, jadi ya harapan gua sedikit banget buat mempertahanin desain bola makhluk dan juga pedang Kang Lim yang ada di season 5. Oh ya, pedang Guido Hyun juga. Tapi kalau ngarep sih season 6 ya, mainan senjata Kim Chung Ha dijual gitu. Ada beberapa poin tambahan yang sebenarnya gua masih pengen sampein gitu, tapi gua bingung aja sih masukinnya ke chapter mana secara spesifik. Jadi gua bakalan jabarkan di sini aja deh. Apalagi soal episode Shimi's House season 5 yang liburan ke daerah Saoju itu. Nah kan Dur ini yang manggil makhluk dari bola makhluknya dia kan. Tapi ya kenapa memakai sequence yang Durinya pakai outfit biasanya dia gitu? Kenapa mereka gak kayak masukin effort gitu kayak yang di season 3? Itu hari pakai outfit salju dan mereka buat sequence pemanggilan makhluknya memakai outfit yang sama gitu. Atau Shimi's House yang spesial Joseon itu tuh. Jadi ya wajar aja sih gua kaget dan ngerasa kayak gimana gitu tim Shimi's House ini kayak gak ngeluarin effort sama sekali buat sequence pemanggilan makhluk khusus Duri yang memakai outfit saljunya itu. Ini tim Shimi's House beneran kena efisiensi anggaran kah? Gua gak tahu pasti sih. Tapi ya itu tetap cukup serak sih ngeliatnya. Oh iya, soal kualitas animasi secara keseluruhan ya sebenarnya gua masih lebih prefer yang season 3 sih ketimbang yang ada di season 5. Kayak yang lebih kasar aja gitu kalau yang di season 5 juga dengan desain karakternya juga nih kayak yang sedikit berubah gitu di season 5 ini. Jadi ya gua masih prefer season 3 sih. Dan udahlah ya, jangan dibuat drama lagi antara Hari dan Kang Lim. Gini ya, masa Kang Lim mau dibuat jadi orang yang ingkar janji mulu? Janji gak bakalan ngilang lagi tapi ujung-ujungnya ngilang juga. Kalau misalnya mereka ngebuat drama lagi nih antara Hari dan Kang Lim yang serupa dengan season 4 ataupun season 5, kayaknya bakalan gampang ketebak aja gitu akhirnya bakalan kayak gimana. Tapi ya gitu, ini benerankah Kang Lim mau dibuat kayak gini mulu? Nah, apakah ada yang bagus lainnya gitu di Shimi's House season 5? Paling cuman visual dan lagu opening dan closingnya sih. Meskipun kalau menurut gua visual dari closing season 5 part 2 ya, part 2 ingat. Itu kayak yang dipaksain harus ada Rionnya sih. Padahal udah bagus-bagus aja sih di visual closing credit pertamanya itu. Udah bagus sih sebenarnya. Oke, akhirnya kita berada di kesimpulan atau final verdict dari Shimi's House season 5 menurut pandangan gua sendiri. Sebenarnya premis dari Shimi's House season 5 ini cukup menjanjikan. Virus mata merah gitu, terus efeknya kayak gimana, terus dengan masih melibatkan kelompok Guido gitu. Tapi ya gitu, semua itu hancur gara-gara episode fillernya yang terlalu banyak. Screen time dari karakter barunya ini juga kurang banget. Dan Kim Chung Ha dipingsanin anjing kayak si Guido Hyun, aduh. Juga ya explore dari villain utamanya aja ya kurang juga. Meski ya akhirnya punya happy ending juga sih. Kang Lim dan Hari adem ayam lagi, tapi ya tetap secara keseluruhan season 5 ini kurang banget. Apalagi dibandingkan dengan season 4 ataupun juga season 3. Ya 4 dari 10 sih untuk gua buat Shimi's House season 5 ini. Dan tahu gak sih sebenarnya tim Shimi's House ini sampai ngebuat versi spesialnya yang cuman ngerangkum kejadian yang ada di season 5 ini anjir. Yaitu Shimi's House Special wabah virus mata merah yang sempat kita omongin dulu. Jir, Shimi's House Special tapi cuman ngerangkum doang jir. Ya ini sebenarnya saking hancurnya Shimi's House season 5 ini sih. Tapi ya udah ya. Nah sekarang bagaimana menurut kalian dengan Shimi's House season 5 ini? Apakah kalian sependapat dengan gua atau kalian punya pendapat lain? Jadi segitu dulu sih ya untuk review Shimi's House season 5 yang akhirnya gua bisa sampaikan setelah setahun lebih vakum. Nanti setelah video ini untuk kedepannya gua akhirnya bakalan ngomongin kartun animasi lain sih selain Shimi's House. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya, dan sampai jumpa lagi lain waktu.